digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perbandingan antara harga-harga dari waktu ke waktu atau indeks harga dalam perbandingan perubahan harga dari suatu periode ke berikutnya dalam suatu kurun atau rentang waktu tertentu. Tujuan 1. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter di masa yang akan datang. 2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran ekonomi. 3. Mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan sebelumnya. 4. Menggambarkan perubahan harga barang-barang dan jasa-jasa pada periode tertentu. 5. Menentukan tingkat inflasi. Macam-macam indeks harga konsumen, customer index akan menunjukkan perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. 2. Indeks harga produsen. Angka ini akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli produsen. Barang yang bisa dibeli produsen ialah bahan mentah atau bahan setengah jadi. Apa yang menentukan akan melakukan penghitungan harga barang yang masuk pada alat distribusi. Sementara itu melakukan perhitungan yang sama tingkah harga eceran. Ini harga kelihatan itu berfokus. Yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga petani dapat dilakukan proses produksi pertanian, sementara yang diterima oleh pertanian. Penyusunan angka indeks. Perumusan tujuan penyusunan indeks bersumber dan syarat perbandingan data antara lain setiap jenis barang harus memiliki kualitas yang kurang lebih sama, menggunakan sumber data yang sama, mengelompokkan barang prestatif bagi konsumen, pemilihan periode dasar dengan syarat berikut: keadaan perekonomian relatif stabil, rentangan waktu tidak terlalu jauh, pemilihan timbangan. Inflasi adalah proses naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat disebut sebagai masalah karena 1. Menurunkan efisiensi ekonomi, 2. Mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, 3. Menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja. Penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Adanya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus karena adanya kenaikan jumlah permintaan barang atau jasa. Yang kedua, inflasi dorongan biaya, cost push inflation. Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi. Teori penyebab inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Penyebab utama inflasi adalah pertambahan jumlah uang beredar dan psikologi, harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Kedua, teori Keynes. Inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuannya. Inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antar kelompok-kelompok sosial yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. Ketiga, teori strukturalis atau jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produksi makanan di dalam negeri. Jenis-jenis inflasi. Pertama, berdasarkan tingkat keparahnya, yaitu 1. Inflasi rendah di bawah 10%, 2. Inflasi sedang antara 10% sampai 30%, 3. Inflasi tinggi antara 30% sampai 100%, 4. Hiperinflasi lebih dari 100%. 2. Berdasarkan penyebabnya, yaitu pertama, demand pull inflation adalah kondisi di mana tingginya permintaan masyarakat terhadap barang sehingga terjadi inflasi. 2. Cost push inflation, yaitu kondisi di mana kenaikan biaya produksi berimbas pada naiknya harga barang sehingga terjadi inflasi. Ketiga, mixed inflation, yaitu kondisi inflasi yang disebabkan oleh tekanan permintaan atau disebut demand pull inflation, dan inflasi dorongan biaya, cost push inflation. Dampak inflasi. 1. Pertumbuhan ekonomi negara jadi terhambat. 2. Harga mengalami kenaikan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa menjangkau barang.
3. Nilai mata uang turun karena barang mengalami kenaikan harga. 4. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 5. Turunnya nilai real tabungan dan pinjaman. Nah, selanjutnya ada rumus inflasi.